mendapat pesanan khusus ini cost-nya naik apa turun seperti itu. Biasanya akan naik karena apa? Kita memproduksi lebih banyak. Tapi jika incremental revenue-nya jauh lebih banyak daripada incremental cost, that's fine. Oke. Bisa diterima karena labanya nanti akan lebih besar. Oke. Nah, mengenai incremental dan discremental cost atau revenue merupakan biaya diferensial atau biaya relevan. Incremental discremental ini kenapa relevan? Karena dia berbeda jika tidak dilakukan. Jika tidak dilakukan hasilnya akan berbeda, maka bisa dibuat untuk pertimbangan alternatif di masa yang akan datang. Oleh karena itu disebut biaya relevan. Gitu. Selain itu, manfaat dari harga pokok variabel adalah untuk keputusan meningkatkan produk tertentu. Di sini diketahui ada produk X dan produk Y. Perusahaan akan meningkatkan 20% produk X tanpa meningkatkan produk Y. Sebentar. Oke. Apakah peningkatan ini akan menguntungkan? Nah, cara untuk membuktikan bahwa peningkatan ini menguntungkan atau tidak, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Langkah pertama, tentukan BEP. Oke, BEP apa? Bagus, luar biasa. BEP, break even point, berarti labanya sama dengan BEP laba sama dengan 0, rumusnya ini. Jika jumlah BEP total tidak sama dengan jumlah BEP, penjumlahan masing-masing BEP, maka samakan. Nanti maksudnya apa enggak? Belum baca ya. Jadi kan ada BEP, disuruh nyari. Langkah pertama cari BEP-nya dulu. BEP ada dua produk X dan Y, maka cari BEP-nya X, cari BEP-nya Y. Setelah itu cari BEP total. Dari mana? Silakan dibuka 729. Jualan barang X 2000, harganya 1000 per unit, jadinya 2 juta. Biaya variabelnya untuk 2000 unit adalah 300 per unit sama dengan 600.000. Margin kontribusinya 1.400.000. Biaya tetapnya 1 juta, maka laba barang X adalah 400. Kalau barang Y adalah 200.000, laba total X dan Y adalah 600.000. Oke. Sekarang total titik impas. Total titik impas adalah biaya tetap. Biaya tetapnya X dan Y ada di bawah. Oke. Sekarang kita cari tahu yang total dulu, jumlah BEP total. Kita cari yang ini. Oke. Biaya tetapnya 1 juta ditambah 1 juta karena ada dua produk. Biaya variabelnya 600.000 ditambah 800.000 karena dua produk. Dibagi harga jualnya juga dua produk, sehingga total titik impas adalah 3.076. Nah, ini untuk BEP total. Sedangkan untuk BEP masing-masing, untuk BEP X dan BEP Y dihitung masing-masing. BEP X sama dengan 1.400.000, BEP Y sama dengan 1.600.000. Totalnya kalau dihitung masing-masing adalah 3.095.000. Nah, kan berarti tidak sama. Kalau BEP total langsung ditotal
3076. Kalau dihitung masing-masing baru dijumlahkan 3095. Dari sini karena tidak sama maka samakanlah. Caranya menyamakan adalah menggunakan rumus itu. Dimasukkan biaya tetapnya adalah 2 juta, kemudian MKX dan dikalikan dengan PX ditambah MKY dikalikan PY. MK itu apa? Margin kontribusi. Apa itu margin kontribusi? Jualan dikurangi biaya variabel per unitnya. Jadi di situ biaya tetap untuk kedua produk adalah 2 juta. 1 juta ditambah 1 juta di halaman 731. Kemudian MKX dan dikali PX sama dengan 1000 dikurangi 300 dikali PX, proporsi komposisi produk X dan Y adalah 2000 dibanding 4500. Dari mana? Dari mana teman-teman? Proporsi komposisi produk. Produk X 2000, produk Y 2500. Maka komposisinya adalah X 2000, Y 2500. Maka X untuk PX sama dengan 2000 per 4500. Maka di situ kan tulisannya 2000 dibanding 4500 ini. Betul? Kalau Y berarti 2500 dibanding 4500. Nah, ini PY. Sedangkan untuk MKX dan MKY itu jualan dikurangi biaya variabel. Tadi harga jualnya 1000 untuk yang X, harga variabel per unitnya 300. Seperti itu. Sehingga untuk titik impas yang sebenarnya adalah 3.461.53947 unit. Tuh, teman-teman. Setelah mendapatkan BEP-nya, langkah yang kedua adalah menentukan pilihan produk mana yang akan ditingkatkan. Hitung BEP total masing-masing alternatif. Tentukan pilihan. Pilih yang labanya lebih besar dan pilih yang BEP-nya lebih kecil. Jadi, kan tadi pengennya menaikkan X tapi tidak menaikkan Y. Jadi X-nya tetap, X-nya naik, Y-nya tetap. Sekarang kita coba dua-duanya deh. Kita naikkan X dulu, terus kita bandingkan kalau kita naikkan Y. Oke. Yang pertama, misalnya barang X naik 20% dan barang Y tetap. Langkah kedua ini ada di halaman 7.32. Di situ kalau Y-nya naik, maka penjualannya adalah 2.400. Jumlah jualannya menjadi 4.400.000. Kan tadi awalnya 4 juta. 2 juta ditambah 2 juta. Karena ada 20% kenaikan Y, maka menjadi 4.400.000. Biaya variabelnya juga meningkat menjadi 1.520.000. Biaya tetapnya tetap dan lainnya juga sama. Maka titik impas total sama dengan 2 juta dibagi 1 dikurangi 1.520.